Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk pertemuan kali ini masih tentang reproduksi pada manusia. Tetapi indikator yang ditekankan adalah bagaimana proses terbentuknya janin. Lalu yang kedua, mengapa kita harus menjaga kesehatan sistem reproduksi? Ya, sistem reproduksi pada pria minggu lalu sudah ibu bahas, ya, antara lain organ-organ penyusunnya adalah testis, ya, menghasilkan sel sperma, ada skrotum, ini fungsinya mengatur suhu yang cocok bagi kehidupan sperma. Ada tubulus seminiferus, ini fungsinya sebagai tempat pembentukan sperma. Ada sel interstisial, ini menghasilkan hormon kelamin pria. Ada sel Sertoli, ini menyediakan makanan bagi sperma. Ada penis, alat kopulasi. Ada vas deferens, menyalurkan sperma. Lalu ada ductus epididymis, ada kantong sperma. Dan yang terakhir adalah kelenjar prostat dan kelenjar Cooper, ya. Ini dia semua organ-organ yang terdapat pada sistem reproduksi pria. Ya, lalu bagaimana sistem reproduksi wanita? Kita lihat. Yang pertama, pada wanita terdapat sepasang ovarium yang fungsinya untuk menghasilkan ovum. Apa itu ovum? Sel telur, ya. Lalu setiap ovarium mempunyai saluran telur yang disebut dengan tuba Fallopi. Nah, saluran telur ini bermuara pada uterus, yaitu rahim. Lalu ada juga leher rahim atau serviks, ya. Kita lihat sekarang alat reproduksi pada wanita. Ini dia yang disebut dengan uterus, lihat gambarnya. Ada pembuluh darah, ada tuba Fallopi, ini dia. Ada ovarium, yaitu penghasil ovum atau sel telur. Berikutnya vagina, dan yang terakhir adalah serviks. Ini dia posisinya, ya. Sekarang sering kita dengar ada yang namanya penyakit kanker serviks. Yaitu dia posisinya adalah di sini, ya, serviks yang ada pada reproduksi wanita. Lalu bagaimana pertumbuhan dan perkembangan embrio? Hasil pembuahan ovum dan sperma itu disebut zigot. Dan zigot bergerak terus menuju uterus. Selama pergerakan menuju uterus, zigot itu membelah terus-menerus secara mitosis dari 1 menjadi 2 dan seterusnya sehingga membentuk satu kumpulan sel yang disebut dengan embrio. Nah, embrio ini menuju uterus memerlukan waktu sekitar 5 hari. Nah, setelah 5 hari sampailah embrio di uterus. Lalu pada hari ke-7, embrio menempel pada dinding uterus. Itu dia prosesnya, ya, perkembangan embrio. Jadi selama bergerak, ibu ulangi, zigot itu membelah terus-menerus secara mitosis sehingga terbentuk menjadi satu kumpulan yang disebut dengan embrio. Lalu berikutnya proses perkembangan zigot setelah fertilisasi. Kita lihat. Yang pertama ini namanya ovulasi, yaitu peristiwa lepasnya ovum dari ovarium. Lalu berikutnya yang kedua terjadi fertilisasi, yaitu bertemunya sel spermatozoid dengan sel telur. Berikutnya terbentuklah zigot. Dan ini dia perkembangan zigot, ya, membelah menjadi 2 sel, berikutnya sampai 8 sel dan jadilah embrio. Dan yang terakhir embrio menempel. Nah, setelah 12 hari maka terbentuk lapisan luar, ini dia namanya ektodermis. Lalu ada juga lapisan dalam yang disebut dengan endodermis, ya. Nah, kemudian terbentuk juga lapisan tengah namanya mesodermis. Kejadian ini terjadi pada hari ke-7, lalu ke-9 dan hari ke-16 setelah terjadinya fertilisasi. Berikutnya proses perkembangan embrio hingga menjadi janin. Kita lihat, pada minggu ke-8 struktur umum tubuh dewasa sudah terbentuk dan plasenta juga sudah terbentuk. Kita lihat, pada minggu ke-4 ini dia proses gambaran seperti ini. Lalu pada minggu ke-7 sudah mulai terlihat cabang bayinya, ya, embrionya. Dan pada minggu ke-13
cabang bayi kepalanya sudah posisi berada di bawah, ada plasenta, kantong kuning telur, amnion juga. Yang terakhir, bagaimana kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia? Ya, ini di sini ya ada 5. Kita lihat yang pertama, gonorrhea, yaitu penyakit kencing nanah. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah bakteri Neisseria gonorrhoeae. Yang kedua, chlamydiasis. Penyebabnya adalah bakteri Chlamydia trachomatis ya. Yang ketiga, sifilis, yaitu penyakit raja singa. Penyebabnya adalah bakteri Treponema pallidum. Yang keempat, herpes genitalis. Ini penyebabnya bukan bakteri ya, tapi virus. Namanya adalah virus herpes simplex. Dan yang terakhir, kandidiasis. Ini yang kita sebut dengan keputihan. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah jamur Candida albicans. Nah, oleh karena itu setelah kalian tahu macam-macam penyakit, maka sebaiknya kita harus bisa menjaga kesehatan organ reproduksi. Bagaimana caranya? Yaitu menjaga organ reproduksi bagian luar. Mengkonsumsi makanan yang higienis, cukup nutrisi, lalu juga makanan yang harus steril, bebas racun dan bebas bahan kimia, lalu juga tidak mengenakan pakaian dalam yang terlalu ketat karena akan menyebabkan peradangan pada organ reproduksi. Juga pakailah pakaian dalam yang berbahan katun supaya menyerap keringat agar tidak memicu perkembangan bakteri. Lalu yang terakhir adalah tidak melakukan hubungan seks bebas. Kenapa? Karena akan beresiko tinggi terkena penyakit kelamin yang berbahaya. Apa itu? Ya, yaitu adalah AIDS dan sifilis. Nah, oleh karena itu kita harus mampu menjaga kesehatan organ reproduksi kita sendiri. Ya, Ibu rasa sudah cukup jelas ya mengapa kita harus menjaga organ reproduksi kita dan bagaimana cara mencegah atau mengatasinya dari berbagai penyakit. Ibu rasa cukup, sekian dulu. Sampai jumpa lagi di materi bahan ajar berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.